warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMP Negeri 28 Bulukumba sedang melakukan studi untuk mengikuti lomba Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia tahun 2020. Dan penelitian kami itu eksistensi budaya Pangandaran dan kehidupan masyarakat adat Pamekasan. Dalam studi ini kami akan mewawancarai sejumlah 8 orang responden terdiri dari 3 unsur masyarakat dan 5 anak sekolah yang dipilih secara acak dan dapat terpilih sebagai salah satu responden dalam studi ini. Wawancara akan memerlukan waktu kurang lebih sekitar 60 menit. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya LPKP dan saya Medan Tinggal Kabil. Di sini saya akan meminta waktu Bapak untuk diwawancarai. Untuk teman saya persilahkan. Menurut Bapak, bagaimana gambaran budaya Pangandro dalam kehidupan masyarakat adat Amatoa Kajang? Ya, sebelumnya saya juga perkenalkan diri, saya salam masyarakat adat Amatoa. Saya umur 54 tahun. Saya lahir di sini, besar di sini. Alhamdulillah saya juga pernah jadi pemangku adat di sini di bergelar ke Lombok. Benar sekali bahwa ada ritual yang biasanya dilakukan oleh masyarakat adat yang namanya Pangandro. Sedikit gambaran tentang Pangandro. Pangandro itu adalah merupakan suatu hajat masyarakat adat yang biasanya dilakukan dengan proses yang sangat lama. Pangandro ini ada 2 macam. Pertama ada Pangandro yang disebut dengan Pangandro Kecici Bola. Yang kedua ada yang disebut dengan Pangandro Anyuru Borong. Nah, Pangandro yang Kecici Bola ini biasanya dilakukan di rumah warga, ada di dalam di kawasan adat di sekitar rumah Amatoa, yang dilakukan biasanya di rumah warga yang punya latar itu tadi. Kemudian yang kedua namanya Pangandro Anyuru Borong, ini biasanya dilakukan di 2 tempat dan kedua-duanya berada dalam kawasan hutan lindung. Yang pertama tempatnya namanya Patasangin Ilau, yang kedua namanya Patasangin Iraja. Apa Pak? Patasangin Iraja. Pak Arasangin. Iya, Patasangin. Dua-duanya ini berada dalam kawasan hutan lindung. Yang pertama namanya Patasangin Ilau. Yang kedua namanya Patasangin Iraja. Yang mungkin kurang lebihnya bahasa kerennya mungkin ada dikatakan kampung sebelah timur dan ada kampung sebelah barat. Kedua-duanya ini saya ulangi berada dalam kawasan hutan lindung. Nah, Patasangin Anyuru Borong inilah biasanya kalau kebetulan pada saat itu ada acara Pangandro yang dilakukan di salah satu tempat tadi, biasanya kalau kebetulan pada saat itu jabatan Amatoa Lom dalam hal ini mungkin kosong, biasanya dirangkaikan dengan pemilihan Amatoa. Ini yang Pangandro. Kembali saya katakan bahwa Pangandro ini panjang prosesnya. Awalnya ada dikatakan, pokoknya panjang sekali. Biasanya kalau Pangandro ini Anyuru Borong, biasanya 2 tahun kemudian sudah ada proses. Mulai dari persiapan sawah yang akan ditanami untuk yang dijadikan konsumsi pada saat acara Pangandro ini, mulai dari 2 tahun kemudian sudah ada persiapan sampai ada tahap-tahapnya sampai hari-hari. Gitu. Biasanya apa yang dilakukan di dalam tradisi Pangandro itu apa saja? Yang kalau ada masih dalam hutan, yang katanya berdoa. Ya, jadi kalau di dalam hutan itu yang saya bilang sedikit saya tahu di sana, karena yang berproses di sana adalah masyarakat adat yang punya tugas sendiri. Ada tugas khusus. Katakanlah ada tugas khusus, seseorang ditugaskan kalau ini kamu punya tugas, si A ini kamu khusus punya tugas, si B ini kan punya tugas, si
pokoknya banyak sekali nih tugas-tugas yang diberikan kepada warga masyarakat adat yang tidak boleh saling langgar. Katakanlah tugasnya si B atau si A, tugasnya pergi cari ikan. Nah, ini tidak boleh ada yang ambil alih ini tugas. Kemudian tugasnya si B yang mungkin ditugaskan katakanlah ada khusus untuk air. Nah, ini yang kemudian tidak bisa saling tabrak ini tugas. Kemudian semua alat-alat yang dipakai dalam acara Pak Nandro ini, katakanlah tempat makan, tempat lauk pauk, tempat untuk ambil air, ini tidak seperti yang dipakai di luar. Tidak. Juga bahasa-bahasanya ini masyarakat pada saat acara Pak Nandro, saya sendiri masyarakat di sini, lahir di sini, besar di sini, pernah juga pemangku adat di sini, tidak begitu hafal semua apa bahasa-bahasa yang dipakai. Salah satu contoh, kalau orang dipanggil makan di acara Pak Nandro tidak ada di sini makan. Nah, tetapi bahasanya kuniki abaya. Kuniki abaya. Kalau perempuan tidak dikatakan perempuan atau wanita atau bahine kan bahasa Konjo ini. Tetapi dipanggilnya ini hiran. Oh, hiran. Telai jaja. Jaja ini panggilan umum kalau dia. Jadi dipanggilnya ini apa? Hiran. Kemudian kalau laki-laki semacam kita, contoh kalau laki-laki dipanggil makan, kuniki abaya bantu. Bantu ini kalau laki-laki. Ini dipanggil ini bahasanya. Jadi itu kemudian tempat makan itu dari ayam-ayaman yang dari lontra itu. Kemudian itu tidak ada, pokoknya tidak perlu piring, tidak apa plastik apa dan lain, tidak ada sama sekali. Kemudian tempurung, ada tempurung tempat sayur atau lauknya, ada tempurung. Kemudian tempat air, kalau orang pergi ambil air itu tidak pakai katakanlah jerkin atau ember atau mungkin dari plastik atau apa, tetapi kita pakai bambu. Kemudian ada acara memang khusus, katakanlah kalau bahasa di sini ini di Pasiteh. Di Pasiteh itu mungkin sudah apa acara intinya ini itu yang pakai api, baca-baca. Kalau istilahnya ada baca-bacanya itu sudah selamat istilahnya, syukuran atau ya mungkin kurang lebihnya seperti itu. Tapi yang pasti pakai api, pakai dupa. Kemudian ada khusus yang ditugaskan dalam hal ini biasanya kalau Pak Nandro dipimpin oleh matua itu sendiri, atau mungkin ada orang lain yang ditunjuk oleh matua itu. Kira-kira Pak itu yang makan ikan irian tadi itu kayak tempurung, kira-kira bersih itu kalau misalnya dipakai makan atau dipakai minum Pak? Dia kan apa ya? Makanya saya bilang ini sudah lama memang persiapan bagaimana untuk dijamin kebersihannya. Dijamin memang ini kebersihannya. Karena itu tadi lama prosesnya yang kita siapkan. Dari dia kan semuanya baru. Dari ayam namanya tide, jadi itu tempat nasi itu namanya tide. Kemudian itu tempat lauknya namanya sai, yang dari tempurung kelapa. Dan ini semuanya ketika orang mau melakukan Pak Nandro, ini semua dari awal kita siapkan memang semuanya baru dibawa ke sana. Apa maknanya itu Pak, semua adalah penggunaan alatnya yang apakah karena mengangkat maknanya mungkin mereka kan sederhana, yang dianut itu kan kehidupan sederhana. Oleh karena itu kalau menggunakan mungkin plastik dan tempat-tempat yang mungkin dibeli di pasar, katakanlah produk pabrikan, mungkin kan sudah masuk modernisasi. Oleh karena itu, karena kehidupannya orang di dalam sederhana, mungkin karena lambang kesederhanaan sampai kita menggunakan apa yang ada di wilayah kita yang bisa kita manfaatkan, katakanlah seperti tempurung, seperti daun lontar itu dianyam, jadilah namanya tide. Jadi memang tidak boleh diperbolehkan dalam acara Pak Nandro ini kita menggunakan alat-alat yang dihasilkan oleh katakanlah modernisasi atau mungkin pabrikan.
Di dalam budaya Pangandro, apa saja hambatan dan tantangan dalam melestarikan budaya Pangandro dalam kehidupan masyarakat adat Pamatoa Kajang? Saya kira terkait itu hambatan yang yang dialami oleh masyarakat Kajang terkait dengan Pak Nganto, saya kira tidak ada, karena mereka menganggapnya ini acara ini tidak membutuhkan katakanlah mungkin bantuan dari luar, dari mereka swadaya, katakanlah kalau mungkin masalahnya neneknya, mereka swadayanya itu dari semua neneknya tadi ini kumpul-kumpul sampai acara Pak Nganto. Jadi untuk menjadi hambatan saya kira tidak ada, karena semua alat yang juga digunakan semuanya hasil dari dalam itu sendiri, makanya tidak butuh mungkin bantuan dari seseorang yang bisa menghambat acara ini. Saya kira begitu, tidak ada hambatan. Lalu Pak, bagaimana upaya pelestarian budaya Pangandro dalam kehidupan masyarakat adat Pamatoa Kajang? Ya, jadi terkait pelestariannya saya kira perlu sedikit ada gambaran. Saya kembali lagi bahwa kami di Kajang, masyarakat adat, kami 4 yang kami punya sampai kami bisa bertahan dan insya Allah akan lestari. Pertama, kami sebagai masyarakat adat, kami punya adalah wilayah adat masih jelas ada. Jadi wilayah adatnya itu mungkin ada yang bisa saksikan, Bapak mungkin bisa saksikan bahwa masih jelas sekali wilayah adat yang ada di sini. Ada tempat, ada memang wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang memang masih pantangan-pantangan untuk masyarakat umum yang bisa ke sana katakanlah menggunakan kendaraan dan lain atau pakaian, masih jelas ada wilayahnya. Yang kedua, masyarakat adatnya jelas juga. Mungkin kalau adik dari dalam atau mungkin mau ke dalam sudah jelas, itu mungkin ada perbedaan antara masyarakat luar dengan masyarakat di dalam. Yang jelas sekali perbedaannya adalah terkait dengan pakaiannya. Pakaian masyarakat adat di dalam itu pakai sarung hitam tenun sendiri, kemudian pakai sapu, kemudian celana orang dalam itu biasanya rata-rata putih. Itu yang membedakan. Kemudian kalau pas masuk di itu batas Tambalaya, sudah jelas juga bahwa ketika kita menginjak pertama kali masuk itu harus lepas sandal. Berarti itu kan sudah jelas bahwa masyarakat adat itu ada. Itu yang kedua. Jadi pertama wilayah adat ada, jelas. Kedua masyarakat adat, dan yang ketiga adalah ada aturan adat. Jadi ketika masyarakat adat itu melanggar, itu ada sanksi, ada aturannya. Ada aturannya. Yang keempat adalah ada sanksi ketika kita melanggar. Jadi masih jelas sekali bahwa aturan itu kita tegakkan, karena ketika kita melanggar ada sanksi yang diberlakukan oleh pemangku adat terhadap si pelanggar itu tadi. Katakanlah ada pasal ketika mungkin diperintahkan oleh atau kita melanggar aturan-aturan adat, ada namanya sanksi yang namanya papas salah. Papas salah itu berupa kita didenda dengan 3 macam tergantung dari besar kecilnya kita punya pelanggaran. Dan pelanggarannya itu ada 3 macam. Kembali ada 3 tingkatan. Pertama namanya ketika melanggar ada namanya pokok bak-bala. Yang kedua ada tangga bak-bala, dan yang ketiga adalah ada capak bak-bala. Capak bak-bala ini adalah hukuman ringan. Kemudian tangga bak-bala adalah hukuman sedang, dan pokok bak-bala adalah hukuman berat. Biasanya pokok bak-bala ini diberlakukan kepada pelanggar hutang, karena itu kita jaga sekali itu hutang, kita tidak boleh ganggu. Nah, biasanya ketika ada orang melanggar, katakanlah tebang kayu, ambil rotan, atau mungkin ambil ikan di sungai-sungai kecil yang ada dalam kawasan hutan, atau mungkin ambil lebah, itu kita lindungi di sini. Siapa saja itu otomatis dikenakan pokok bak-bala. Pokok bak-bala ini tidak tanggung-tanggung. Kalau denda di sini adalah 12 real, yang kalau diuangkan itu 12 juta, kemudian ditambah kain kapan 12 meter. Kemudian hasil denda tadi ini bukan diambil oleh cuma seseorang, tetapi ketika ada denda,
siapapun yang hadir pada saat ada denda itu ada bagiannya sebagai saksi bahwa beginilah kalau ada pelanggaran di masyarakat adat. Jadi uang itu dibagi rata. Katakanlah yang denda 12 triliun, itu 12 jutanya, itu 12 triliunnya itu dibagi rata pada saat itu yang siapa saja yang hadir pada tempat itu. Nah, termasuk adik, andai kata ada denda hari ini di dalam dan adik juga ada, mungkin adik itu bagian. Ini sebagai saksi, sebagai siapa yang hadir pada saat itu, siapa yang dapat uang hasil denda tadi, itu supaya bisa disebarluaskan kepada masyarakat umum bahwa jangan melanggar, hati-hati, jangan melanggar karena kita didenda. Buktinya saya dapat tadi hasil denda, gitu. Lalu Pak, bagaimana tanggapan Bapak terkait budaya Pangandaran sekarang? Apakah masih relevan dengan zaman sekarang? Saya kira kalau di masyarakat adat itu relevan. Kalau di masyarakat adat, karena itu namanya budaya, namanya apa namanya, itu tidak bisa juga dihilangkan. Kayaknya mungkin kurang kalau di masyarakat adat itu nanti masyarakat itu yang tadi yang 4 ini tidak ada juga, waktu itu pengatur juga tidak ada. Jadi budaya di dalam katakanlah nanti Pak Ngandro ini bilang kalau budaya di dalam tidak ada, kalau masyarakat adat tidak ada, wilayah adat tidak ada, kemudian aturan adat tidak ada, selanjutnya sanksi juga tidak ada. Inilah baru Pak Ngandro itu kalau baru tidak ada level. Jadi sepanjang budaya masih ada, wilayah ada masih ada wilayah adat, masyarakat adat masih ada, kemudian sanksi dan aturan masih ada, saya kira Pak Ngandro masih tetap dilakukan oleh masyarakat adat. Karena ini adalah suatu ritual yang dianggap oleh masyarakat adat sebagai acara ritual yang sangat penting bagi masyarakat adat. Jadi kalau di Pangandaran Pak, itu katanya tidak ada yang boleh bicara ya Pak? Tuh, tidak sembarang orang bicara Pak. Itu tadi bicara saja, tidak sembarang kita mau sebut Bahasa contoh tadi saya bilang. Jadi orang seperti saya, katakanlah orang seperti saya atau mungkin undangan mungkin lebih dia kan bahasa diundang juga. Memang kita berbicara tidak sembarang, tidak semua bahasa yang kita sendiri. stil Karena setiap orang gerak di sana di acara Pak Ngandro itu pasti ada doanya orang. Doanya itu tidak dibesar-besarkan kalau dikasih dengar orang. Makanya bilang orang di sini Panandret panpanno pangistingan. Iya. Jangan kudu masuk, jangan pertama kira. Artinya mungkin bahasanya kurang lebihnya, kalau belum kamu punya cukup ilmu tentang doa-doanya itu Pak Ngandro, jangan dulu coba-coba ke sana. Jadi ini perbedaan yang Joy Raja dan Wilau kegiatan adatnya. Saya kira tidak ada di perbedaan, cuma biasanya pada sama, cuma beda tempat yang beda. tetapi biasanya kalau selama yang saya tahu dari yang saya alami rata-rata di Parasan Milau termasuk beliau Matua Sapi itu pengukuhannya di Parasan Milau. Wilau anu Ribur Iya. Ini Raja. Ribur nggak tahu. Iya, serianya. Oh, kalau itu waktunya Pangandaran ya Pak, kan itu ada 2 Pangandaran tadi, ada Pangandaran yang anggaplah besar satu Ya. yang kecil, itu yang biasanya yang kecil itu kan masyarakat yang adakan sendiri. Terus yang itu yang besar itu apakah ada waktu tertentu? Semuanya ada waktu tertentunya. Biasanya pada saat bulan purnama. Itu harus bulan purnama. Jadi intinya itu pada saat katakanlah acara inti itu harus bertepatan dengan bulan purnama namanya Sinar bulan ini Kantaran. Oh, berarti kemarin Pak sempat dilaksanakan atau tidak? Karena kan bulan purnama kemarin. Tidak sembarang juga, tidak semua di bulan purnama. Oh, begitu. Yang pasti ketika ada Pak Ngandro itu acara intinya harus pada saat bulan purnama. Berarti dalam 1 tahun itu bisa saja 2 kali, Bisa saja satu kali. bisa saja tidak ada. Oh, begitu Pak. Saya kira ada waktunya bilang setiap tahun. Tidak. Karena itu banyak sekali prosesnya ini. Dan bahkan ketika proses ini mungkin kelihatannya belum tersetujui, biasanya di proses ini ada hambatan-hambatan di antaranya. Katakanlah menanam padi tidak jadi, dimakan hama. Berarti mungkin
proses selanjutnya tidak bisa jalan karena itu tadi belum ada persiapan untuk yang mau dikonsumsi tadi karena mungkin kita kembalikan kepada yang Maha Kuasa dalam hal ini Turiat Ratna bahwa Turiat Ratna ini tidak menginginkan ada pangandro karena yang kita tanam untuk persiapan konsumsi tidak kurang maksimal hasilnya. Gitu Pak. Kecuali ini yang kayak yang kecil itu sama kapan ada waktunya masyarakat yang mau bikin Biasa itu. kan namanya yang kacucu bola itu kan biasanya Kacucu bola, ya, atau betul. mungkin pengandro yang kecil mungkin nasar-nasar kecil ini. Nah, biasa kan yang disiapkan oleh masyarakat adat itu biasanya kan cuma ada persiapannya juga sedikit. Kecuali kalau ini yang besar katakanlah kacucu bola atau mungkin pengandro nyuruh misalnya kan orang potong itu harus potong terbau gitu. Kalau arti pangandro sendiri apa Pak? Itu tadi Pak Nandro ini permintaan kepada yang menguasa artinya semacam nasar. Pangandro. Nasar ini. Katakanlah permintaan kepada Turiat Ratna dalam hal ini Tuhan yang nasar bahwa contoh biasanya kalau orang tua ini bernasar atau mungkin salah satu pemangku adat bernasar dengan cara seperti ini. Panna mereka nang urang-urang di Linoa lolong munena anggau kampa Pak Nandro lalang di borong atau mungkin tribolana begitu. Jadi biasanya ini dasarnya biasa secara umum penananan rojaki Turiat Ratna sanna dingin abang ini Linoa udah Pak Nandro. Gitu Pak. Oh iya Pak. Nah, biasa juga kalau secara pribadi biasanya kalau keturunan saya baik-baik dikasih saya oleh Turiat Ratna ini kan Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa dalam hal ini Turiat Ratna katakanlah keturunan yang baik-baik dan mampu saya katakanlah biayai, mampu saya jadikan orang yang mungkin sukses menurut adat istiadat dan tidak ada kurangnya sedikit pun saya akan lakukan Pak Nandro. Iya Pak. Mas Pak. Oh iya. Masih ada nih? Oke. Bismillah.